Selamat datang di channel YouTube Official IND episode Jejak Spiritual. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti pernah mendengar istilah anak indigo ataupun yang lain yang mempunyai makna yang sama, atau mungkin kalian sendiri termasuk indigo. Seseorang benci disebut indigo karena sekarang indigo lebih diartikan sebagai orang yang ketempelan jin, ataupun semua sesuatu yang menjurus ke hal negatif, padahal semua itu belum tentu benar. Dan pada kesempatan kali ini YouTube episode Jejak Spiritual akan mengungkap tuntas apa itu indigo sampai ke akar-akarnya versi YouTube. Selamat menyaksikan. Indigo adalah sebutan yang biasa digunakan untuk seseorang yang diyakini memiliki kemampuan atau sifat spesial atau lebih menjurus ke hal spiritual, yang biasanya dalam Jawa disebut linui atau kelebihan yang biasanya kemampuannya seperti dapat merasakan hadirnya makhluk halus, atau sesuatu di luar nalar manusia. Pertama-tama kita akan membahas ciri-ciri atau kebiasaan orang yang indigo agar kita lebih tahu kita termasuk indigo atau agar kita tahu orang yang indigo. Berkemauan keras. Ciri-ciri pertama orang yang indigo adalah mereka selalu bersemangat dalam mencapai tujuan atau impian tertentu meski banyak yang mengkritik atau tak menyukainya. Memiliki jiwa tua. Seorang indigo akan merasa seolah-olah mereka telah menjalani banyak kehidupan, dan memiliki sifat kebijaksanaan lebih dewasa daripada seumurannya. Pemikir bebas. Seorang indigo memiliki kemampuan untuk memecahkan beberapa masalah yang dianggap orang sulit, dan mereka lebih suka berpikir untuk diri sendiri daripada mengikuti orang banyak. Keras kepala. Sebagai seorang indigo mereka mungkin dianggap sebagai anak nakal, menjengkelkan, tidak patuh, dan pelawan, padahal mereka memiliki prinsip sendiri. Pencari kebenaran yang bersemangat. Seorang indigo selalu berusaha membedakan kebenaran dan kenyataan dari kebohongan dan tipuan. Ketika berada di sekitar orang lain, mereka dapat langsung mengetahui kapan seseorang berbohong atau menyembunyikan sesuatu. Tanggap dan cerdas. Sang indigo dapat melihat dan memahami hal-hal tentang kemanusiaan dan kehidupan yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang. Sangat intuitif. Ciri-ciri seorang indigo selanjutnya adalah memiliki intuisi yang tajam. Persepsimu yang tajam juga membuatmu sangat intuitif. Kamu dapat sering mengintuidasi tindakan terbaik serta mengetahui hal-hal tentang orang lain yang rahasia atau tersembunyi. Ingin mengubah dunia. Jauh di lubuk hati seorang indigo, mereka merasakan kekuatan pendorong untuk menciptakan perubahan positif di dunia dan tahu bahwa takdirmu adalah menjadi pengubah dunia. Berempati dan berbelas kasih. Setiap kali seorang indigo melihat atau mendengar kekerasan, kehancuran, dan kekejaman, mereka akan merasa sedih dan marah. Pemimpin pembuat perubahan. Sang indigo mungkin kesulitan bekerja dalam tim atau untuk orang lain, tapi akan bekerja lebih baik ketika mereka bertanggung jawab atau bekerja sendiri.
Mereka merasa sulit untuk mematuhi otoritas, terutama ketika otoritas itu bermasalah dan tidak logis. Idealis. Seorang indigo mempunyai idealisme yang dapat menjadi sifat positif, itu juga dapat membawa kerugian seperti terlalu kritis atau menuntut. Memiliki kepribadian penyendiri. Orang indigo merasa sulit berada di dekat terlalu banyak orang sekaligus, dan seringkali lebih suka menghabiskan waktu sendiri. Sangat kreatif. Seorang indigo lebih kreatif dan selalu mengekspresikan diri melalui seni dan kreativitas, baik itu menggambar, menari, menyanyi, membangun, melukis, menulis, kerajinan, atau membuat sesuatu yang baru. Memiliki hubungan yang kuat dengan alam dan hewan. Sang indigo merasa paling betah ketika berada di dekat laut atau dikelilingi oleh pepohonan dan hewan. Tertarik pada spiritualitas. Sebagai anak indigo, mereka akan tertarik pada kebenaran dalam bentuknya yang paling murni, atau lebih mendalami hal berbau spiritual. Bergumul dengan kebosanan. Karena pikiran yang tajam dan ingin tahu, mereka cenderung berjuang dengan struktur rutin dan konvensional. Cenderung mengalami kecemasan eksistensial. Kecemasan dan depresi yang ada jauh melampaui kecemasan dan depresi yang biasa, ini karena mereka lebih mementingkan kehidupan itu sendiri daripada diri sendiri. Kalau dilihat menurut ciri-ciri yang saya sampaikan tadi, seorang indigo tak memiliki sifat yang merugikan orang, bahkan orang indigo lebih memberi harapan bagus untuk kehidupan semua orang. Dan selanjutnya saya akan membahas macam-macam indigo menurut asalnya, karena sebagian orang menganggap indigo adalah ilmu setan atau sihir yang harus dihindari. Oke, inilah macam-macam indigo menurut asalnya. Ilmu jin. Seorang indigo kadang bisa melihat atau mempunyai kelebihan khusus entah dari lahir atau dewasa, karena bantuan jin entah itu disadari atau tidak. Biasanya jin dalam indigo ini masuk ke tubuh seseorang dikarenakan sudah perjanjian dari leluhur atau hanya sekedar menyesatkan sang indigo tersebut. Dan untuk jenis indigo yang satu ini sering dijadikan alasan bahwa indigo adalah ilmu sihir jin, padahal masih banyak indigo yang lain. Ilmu keturunan atau doa. Untuk indigo yang satu ini, kebanyakan dari mereka mempunyainya karena darah keturunan dari orang yang mempunyai ilmu linui dari sang kuasa dan selalu berharap atau berdoa agar keturunannya mempunyai kelebihan yang sama sepertinya untuk melanjutkan misinya di dunia menyebarkan kebenaran. Biasanya ini dimiliki oleh para waliullah atau orang-orang tertentu, dan hanya sedikit orang yang mempunyai ilmu ini. Ilmu indigo atau linui. Untuk indigo terakhir ini biasanya dimiliki seseorang entah dari lahir atau sudah dewasa, yang diberikan sang kuasa langsung karena alasan tertentu yang belum kita ketahui. Biasanya orang indigo ini mempunyai sifat ramah, keagamaan yang mumpuni dan hampir tidak menunjukkan kelebihannya kepada publik jika tidak mendesak. Untuk ilmu indigo ini sangat langka karena memiliki perbandingan 10.000 banding 1.
Untuk penjelasan yang tadi saya sampaikan, indigo adalah suatu ilmu atau kelebihan yang dimiliki seseorang tanpa belajar atau ritual khusus, yang biasa disebut otodidak. Semoga informasi yang saya berikan tadi cukup memberi wawasan dan pemahaman bagi kalian semua. Jika kalian salah satu dari indigo yang saya sebutkan tadi, jalanilah apa yang kalian miliki sekarang selama tidak merugikan orang, dan menyalahi aturan agama yang kalian pegang. Gunakan kelebihan kalian untuk membantu sesama dan makhluk hidup di sekitar kalian meski keberadaan kalian tak selalu dihargai. Selalu bertanya kepada orang-orang yang benar-benar paham akan ilmu tersebut agar diri kalian tidak tersesat di jalan yang salah. Terima kasih.